Saat ini kalau kita bawa uang 100.000 ke warung, kita itu bisa mendapatkan 1 kilo beras, 2 liter minyak, dan itu pun masih ada kembaliannya. Tapi kalau kita kembali ke masa pemburu pengumpul, kita bawa uang 100.000, 200.000, atau bahkan 1 koper untuk menukar hasil buruan yang mereka dapat hari ini. Mereka itu akan bingung lihat kita. Itu barang apaan? Kita nggak pakai itu barang. Nah, lantas apa yang mendasari pemilik warung tanpa bertanya kepada kita itu barang apaan? Mereka itu akan mengambilkan barang yang kita tunjuk. Asalkan uang yang kita punya itu mencukupi untuk menukar barang yang mereka punya. Iya, itu ialah kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan ini teman-teman itu nggak terjadi dalam satu malam. Sistem kepercayaan ini terbentuk berabad-abad lamanya. Nah, lantas bagaimana proses terbentuknya sistem kepercayaan terhadap uang saat ini? Mari kita bahas dalam video kali ini. Kalau kita membicarakan sejarah uang, nah kita itu nggak akan bisa lepas dari yang namanya sistem barter. Kenapa? Karena sistem barter ini udah ada sejak masa pemburu pengumpul. Namun pada masa pemburu pengumpul mereka itu nggak selalu melakukan yang namanya barter. Barter ini dilakukan pada masa-masa atau kondisi-kondisi tertentu. Kenapa? Karena mereka itu bisa melakukan hampir segala kebutuhan mereka itu mereka penuhi sendiri. Apa sih kebutuhan mereka? Kebutuhan mereka itu tombak atau alat-alat yang digunakan untuk memotong hasil buruan atau untuk memanjat dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu seperti apa? Contoh seperti mereka sakit. Nah, pada saat sakit mereka itu nggak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Mereka itu butuh dokter. Nah, dokter di sini adalah orang-orang yang paham akan tumbuhan. Tumbuhan ini bisa menyembuhkan luka ini. Kemudian tumbuhan ini bisa mengobati penyakit ini. Juga orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan roh. Orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan roh ini bisa membacakan mantra yang dipercaya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, bagaimana cara membayarnya? Nah, cara membayarnya ini nggak ada yang namanya kalau lu nyembuhin gue bayar lu sekian, sekian, dan sekian. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi sistemnya itu adalah hutang budi. Hutang budi ini pun nggak harus harus dibayar, tapi orang yang disembuhkan itu merasa berhutang kepada yang menyembuhkan. Nah, cara membayarnya itu pada saat orang yang nyembuhin tadi membutuhkan, dia itu harus bisa bantu. Ya, cara paling simpel ya kayak gini. Misal hari ini gue dapet hasil buruan yang lebih. Nah, hasil buruan yang lebih ini bisa gue kasihkan ke orang yang pernah nyembuhin gue. Nah, itu cara paling kecil atau cara terkecil untuk membalas budi. Nah, tapi pada masa pemburu pengumpul, sistem barter ini sangat-sangat jarang dilakukan. Nah, kapan sistem barter ini dilakukan secara masif? Nah, secara masif dilakukan pada masa revolusi pertanian, di mana orang-orang itu udah memiliki pekerjaan spesialis. Misal ada yang berkebun, ada yang berternak. Nah, orang-orang yang berkebun misal hari ini panen apel misal. Nah, dia itu udah agak bosen nih makan apel, jadi dia pengen makan daging. Nah, kalau pengen makan daging, ya pasti pergi ke peternak. Kenapa pergi ke peternak? Karena kalau berburu, sekarang gue itu udah terbiasa berkebun. Jadi keahlian gue buat berburu itu menurun. Jadi otomatis gue akan pergi ke peternak. Peternak hewan. Nah, gue pengen tuker apel dengan hewan tadi. Nah, pada saat itulah sistem barter pertama kali digalakkan. Namun teman-teman, sistem barter ini sebagai sistem pertukaran pertama di dunia itu pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang terbesar menurut gue itu ada dua hal. Yang pertama ialah sulitnya menentukan harga. Nah, misalnya begini, misal lu punya 1 ekor sapi. Nah, pada saat ini lu pengen makan apel. Nah, pada saat lu pengen makan apel, nggak mungkin kalau lu tuker 1 ekor sapi sama 1 buah apel. Itu nggak sesuai. Bisa aja lu tuker 1 ekor sapi sama 1.000 apel, itu sesuai. Tapi yang jadi pertimbangan ialah nggak mungkin lu bisa menghabiskan 1.000 apel sebelum apel itu membusuk. Jadi juga nggak worth it. Yang kedua, masalah kebutuhan. Katakanlah lu bisa menghabiskan 1.000 apel. Tapi si peternak itu nggak membutuhkan sapi. Yang dia butuhkan sekarang ialah iPhone. Buat apa iPhone? Yaitu untuk memasarkan apel yang dia punya. Jadi itu teman-teman kendala yang ada pada barter. Namun yang perlu jadi
catatan di sini, sistem barter itu nggak ditinggalkan atau dihilangkan sama sekali. Sistem barter itu masih ada sampai sekarang pada masa modern ini. Bahkan itu terjadi lintas negara. Ya, walaupun itu terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, saat sistem barter itu dilakukan, teman-teman, akhirnya sampailah pada masa sistem barter itu menggunakan emas dan perak untuk menukarkan barang yang diinginkan. Tapi pada masa awal-awalnya, emas dan perak yang digunakan itu bukan bentuknya logam, tapi batangan. Nah, batangan ini susahnya ialah pada saat kita ingin membeli sesuatu, itu harus digosok dulu, itu harus dipotong dulu, untuk mengecilkan atau menyesuaikan dengan berat yang disepakati dengan penjual. Nah, akhirnya pada masa kerajaan-kerajaan atau kota-kota dibentuklah koin logam. Nah, koin logam pertama itu dibuat oleh Raja Aliates di Lydia, Anatolia Barat pada tahun kurang lebih 640 sebelum Masehi. Nah, koin logam yang dibuat oleh raja pada masa itu nggak bisa dikecilin atau ditipu-tipu. Kenapa? Karena pada uang logam itu sudah ada catatan. Nah, catatannya itu dibuat oleh raja. Misalnya seperti ini, teman-teman. Saya, raja ini, menyatakan bahwa uang ini beratnya 5 gram. Dan barang siapa sengaja untuk memalsukan uang ini atau mengecilkan uang ini atau menukar uang ini dengan barang palsu atau emas palsu, perak palsu dan sebagainya, maka orang itu melakukan kejahatan. Artinya orang itu melawan kekuasaanku, artinya orang itu tidak menghormatiku dan sebagainya. Yang artinya ialah pada saat orang menukar atau melakukan hal curang terhadap uang raja ini, berarti dia menentang kekuasaan sang raja. Nah, pada masa dulu, teman-teman, yang namanya raja atau pemimpin itu sangat-sangat dihormati. Nah, sebagai perbandingan, kaisar di Cina pada masa dulu itu disebut sebagai utusan langit atau putra langit. Jadi keputusannya atau kehendaknya itu harus dituruti karena itu mandat dari langit. Mereka itu sangat-sangat dihormati. Nah, begitu juga dengan raja-raja pada masa dulu. Jadi apapun yang mereka inginkan itu harus benar-benar dihormati. Jadi pada saat lu mengubah koin yang diciptakan oleh raja, itu secara nggak langsung lu udah menantang otoritas dari raja. Nah, uang logam ini terus mengalami perkembangan sampai pada satu Masehi, orang-orang Romawi itu mempunyai uang logam. Namanya itu adalah denarius. Nah, denarius ini akan menjadi cikal bakal dari dinar. Karena pada saat orang-orang Muslim itu menduduki Romawi, orang-orang Muslim itu membawa kebudayaan uang itu pada negerinya kembali. Nah, di Arab namanya berubah menjadi dinar. Nah, dinar ini masih dipakai sampai sekarang di negara Arab dan beberapa negara lainnya. Pada saat orang-orang Muslim ini menduduki Romawi, orang-orang Kristen di negara Barat itu banyak yang gak rela, banyak yang marah. Akhirnya mereka itu menuntut balas. Nah, terjadilah perang salib. Nah, pada masa perang salib inilah cikal bakal uang kertas itu tercipta. Ceritanya begini. Dulu orang-orang barat itu juga menggunakan koin emas. Koin emas ini disimpan pada orang yang bisa dipercaya atau agen yang bisa dipercaya. Kalau sekarang istilahnya bank lah. Nah, orang-orang bank ini mengeluarkan catatan atau cek yang menyatakan berapa kepemilikan kita yang kita titipkan di bank. Misal kita punya 1000 koin emas. Nah, di catatan itu akan menyebutkan orang ini mempunyai 1000 koin emas dan bisa ditukarkan di agen manapun. Nah, pada masa perang itu kan kita banyak bawaan berat ya. Bawa senjata, bawa pasokan makanan dan segala macam. Dan itu kalau kita harus membawa emas lagi, itu akan menambah beban yang harus kita bawa lagi. Belum lagi untuk menjaganya gitu. Jadi akan lebih mudah kalau itu menggunakan uang kertas atau cek tadi. Jadi itulah awal mula uang kertas tercipta. Jadi saat ini kalau kita belanja menggunakan uang kertas, kita udah paham sebetulnya kertas ini nggak bernilai. Yang bernilai itu ialah sistem kepercayaan terhadap kertas yang ada di dalam benak kita. Nah, sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat. Gua Rian and thank you.